Halo pemirsa Unhi TV dimanapun berada, kembali lagi dalam podcast Unhi TV pada kesempatan hari ini. Dan berbahagia sekali hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu. Beliau adalah seorang ibu yang sangat cantik. Selamat pagi Ibu. Rajang Semang, selamat pagi. Pokoknya vibes-nya kalau berbicara ataupun ngobrol dengan Ibu Prof yang satu ini, kita dibawa tidak boleh bersedih dan selalu berbahagia. Betul kan Bu? Happy. Ya mantap. Apakah beliau? Tiada lain, beliau adalah Ibu Profesor Dr. Dra. I Gusti Ayu Swasti MSI. Pas. Iya mantap. Beliau adalah salah seorang bukan tenaga pendidik tetapi seorang dosen Bu ya, di salah satu fakultas pendidikan agama Hindu di S2-nya Bu ya. Dan beliau juga seorang kaprodi. Kalau MSI itu apa Bu ya? Gini, Magister Scientist. Magister Science, ya. Berarti di S1-nya Ibu bimbingan kanseling, ya, BK ya. Ya, BK. Ya, kalau dulu saya kenal BK-nya itu adalah yang suka marahin di SMP atau SMA. Nah, itu stereotip dari masyarakat terkait dengan tupoksi BK itu tidak sebatas itu saja. Oh, tapi ada tugas lain juga? Ada, yang lebih urgent tugas bimbingan kanseling itu adalah mengkaji, menganalisis potensi dari setiap siswa. Oh, iya. Karena gini, kalau dulu misalnya SMP, kemudian di SMA gitu, kalau sudah masuk ruang BK berarti keluarnya itu kita udah diliatin semua teman-teman dan ditertawain. Wah, ini masuk BK pasti ada masalah nih, biasanya gitu. Nah, itulah kekeliruan dari kita sebagai akademisi. Betul. Perlu memahami apa sih tugas dari guru atau konselor itu. Nah, seperti di era sekarang, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Mukti sudah mencanangkan ada satu terobosan untuk memberikan kesempatan kepada setiap guru agar bisa menerapkan proses konseling terhadap siswa. Ya, betul. Terus MSI-nya itu? Kalau MSI itu adalah gelar pada saat saya magister di psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Oh, MSI itu bukannya MPSI Bu ya? Ya, harusnya MPSI. Karena pada saat itu saya selesai tahun 1993, ada aturan baru karena belum di SK-kan terkait dengan gelar MPSI. Nah, sehingga saya masih menggunakan gelar magisternya Sains. Oh gitu ya, berarti seputar psikologi. Nah, ini menarik ini, nanti saya mau curhat Bu. Lengkap, ada gelar bimbingan konselingnya, kemudian ada psikologinya. Berarti cocok untuk diajak curhat. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini, pojok cerita begitu segmennya ya. Jadi nanti saya mungkin ingin bercerita sedikit dengan Ibu gitu. Kemudian untuk S3-nya Bu, dokternya di? Saya S3 bidang ilmu pendidikan agama Hindu. Ring Unhi. Ya. Oh, di Unhi. Ya. Mantap. Berarti lengkap semua ya, bisa dilihat dari sudut psikologi, kemudian ada juga sisi agamanya gitu. Begini Bu, saya sebenarnya ingin curhat gitu ya, terkait dengan nama Agus belakangan ini. Nah, saya kebetulan juga Agus. Akhir tahun ini gitu ya. Jadi nama Agus ini gimana ya? Naik daun ya. Sedang naik daun begitu. Ada Agus M lah, kemudian ada Agus B lah, kemudian ada Agus S lah. Nah, kebetulan saya Agus T Bu. Agus tidak. Agus Triadi. Nama saya kan Agus Triadi gitu. Berarti ada Agus T-nya di sana gitu. Nah, begini,
ada salah satu gitu ya yang viral itu ya, katakanlah Agus B gitu misalnya Bu ya. Nah, ini beliau adalah seorang disabilitas gitu ya. Kemudian muncul sebuah permasalahan gitu. Nah, jadi dari permasalahannya itu yang dikatakan melakukan tindakan asusila gitu. Nah, di sana setelah saya search, Bu, ada beberapa pendapat bahwa bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut, yaitu dengan melakukan tindakan psikologi gitu. Salah satunya dengan manipulasi emosi. Ya. Nah, ini menarik gitu. Nah, banyak ini diberitakan di media, ada di Tribun gitu. Beberapa psikolog juga sudah berpendapat. Nah, saya ingin memperdalam gitu. Sebenarnya ilmu psikologi ini apa sih, Bu? Nah, berbicara tentang psikologi adalah ilmu yang mempelajari kondisi jiwa individu atau manusia yang bisa dilihat pada perilaku kesehariannya. Tuh, karena kita tidak bisa kan melihat bagaimana keyakinan seseorang, kepercayaan seseorang, bagaimana dia menyikapi terhadap sesuatu. Itu perlu dilihat dalam dari perilaku kesehariannya. Ya. Jadi ilmu psikologi ini adalah bagaimana cara kita mengamati perilaku seseorang, ya, individu ya. Kemudian dari perilaku itu kita bisa menganalisa. Ya, gitu. bisa kira-kira ini karakternya seperti ini. Ya, gitu. kepribadiannya seperti apa? Ya itu. Ya. Jadi kalau begitu psikologi ini dia sebuah keilmuan yang mengkhusus atau sebuah keilmuan yang memang disisipkan di dalam setiap perkuliahan atau apa, Bu? Oke, pada prodi pendidikan agama Hindu baik S1, S2 mendapatkan mata kuliah psikologi pendidikan, ya, di dalamnya ada psikologi perkembangan, ya. Kemudian di sana juga ada psikologi belajar. Nah, di sana juga ada teori-teori tentang pembelajaran, ya. Nah, disinilah keuntungan dari para mahasiswa yang kuliah di prodi pendidikan agama Hindu sebagai calon pendidik, sebagai calon guru agama Hindu, diharapkan memahami kondisi psikologis siswa. Nah, terkait dengan kompetensi guru di bidang pedagogi, ya, para calon guru pendidikan agama Hindu dibekali dengan bagaimana mengenal potensi daripada setiap siswa, bagaimana mengenal dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal terkait dengan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ya. Saya ingat waktu itu kan Ibu juga pernah ngajar di semester awal begitu ya. Nah, kebetulan juga saya kan sebagai mahasiswanya Ibu dulu. Betul. Kalau misalnya di semester awal itu kan kita diajarkan gitu ya bagaimana ada psikologi pembelajaran, kemudian ada psikologi perkembangan peserta didik kan gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya untuk menganalisa itu juga kita praktekkan berlangsung, Bu ya. Jadi kita diberikan tugas untuk bagaimana menganalisa karakteristik teman gitu, kemudian kita kumpulkan itu sebagai sebuah data, kemudian dari sanalah kita menganalisa kira-kira ini karakternya seperti ini, kemudian pembelajarannya yang cocok itu adalah seperti ini yang diterapkan. Nah, kemungkinan juga kalau misalnya kita kembali ke permasalahan yang saya sampaikan tadi terkait dengan psikologi yang ataupun manipulasi terhadap emosi yang dilakukan oleh katakanlah Agus B seperti itu, Bu. Berarti dia sudah menganalisa awal gitu ya beberapa korbannya gitu, kemudian baru diterapkan tentang psikologi manipulasi emosi terhadap, itu. Ya. Dari kasus-kasus itu ya sebenarnya si pelaku ini sudah memiliki pengalaman
sebelumnya dia pasti akan mengamati korban. Betul, betul, Nah, betul. biasanya korban-korban yang kena manipulasi, Iya, iya. nah itu biasanya individunya lagi sedang labil secara emosional. Contohnya pada anak-anak remaja. Iya, iya. Anak remaja itu kan sedang dalam tahapan menemukan jati dirinya. Iya. Nah, di situ memang anak remaja perlu pendampingan, tidak bisa diberikan kebebasan penuh, Iya, iya. sesuai dengan karakter anak remaja itu adalah dia ingin kebebasan. Betul. Ya, karena pada saat SD anak-anak itu masih patuh dengan guru dan orang tua. Nah, setelah di usia remaja, individu atau anak-anak itu sudah melebar pertemanannya. Jadi interaksi sosialnya itu sudah melebar. Kalau di SD kan lingkup di sana saja, di Banjar atau di desa. Kalau sudah SMP itu kan sudah di antar kecamatan, kabupaten dan bahkan lebih luas. Apalagi didukung dengan media sosial yang begitu canggih, mempengaruhi pembentukan jati diri daripada anak remaja. Nah, di situ jadi si manipulator ini sudah tahu kondisi jiwa dari sasarannya, korbannya, atau targetnya. Nah, di situ misalnya kalau contoh walaupun sudah lewat masa remaja, pada saat sedang putus cinta, nah itu misalnya, atau lonely karena orang tua sibuk di rumah sendiri, nah sehingga yang menemani anak itu adalah gadgetnya. Nah, sehingga ada saja kadang informasi kan kadang di media sosial itu tidak terbendung ya. Anak remaja itu tidak bisa menyimak, memilih mana informasi yang memang betul ya. Betul. Informasi yang memang akurat terkait dengan konsep menemukan jati diri. Nah, di situ. Nah, sehingga perlu pendampingan ya, anak remaja itu tidak bisa dibebaskan sepenuh sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi pendampingan orang dewasa itu masih sangat perlu untuk anak remaja. Iya. Betul Bu, kalau yang itu saya setuju karena dulu juga saya nampaknya pernah menerapkan itu secara tidak langsung gitu. Dalam waktu 1 bulan itu saya pernah mencoba terkait dengan psikologi yang diajarkan itu. Jadi saya mulai menganalisa, misalnya begini, saya menganalisa seseorang gitu, katakanlah target saya itu adalah perempuan gitu. Saya mulai melihat dari apa yang dibawa gitu. Kemudian setelah dia berada di satu tempat dia biasanya ngapain gitu. Kita amati lagi lebih jauh, misalnya setiap 5 menit dia berapa kali berkata-kata gitu. Nah, dari sana kita sebenarnya sudah mendapatkan informasi awal kan begitu Bu ya? Ya, betul. Nah, jadi kita bisa kamu pasti sukanya nih warna pink gitu. Ya. Kok tahu gitu. Nah, dari sana itu kita sudah bisa masuk, berarti ini udah masuk pertama gitu. Sedangkan yang menjadi korban gitu menganggap apa yang kita sampaikan itu adalah salah satu bentuk perhatian gitu. Ya. Nah, dari sanalah kemudian dilanjutkan gitu. Pasti pendiam ya gitu. Karena kita tahu, kita amati dalam 5 menit dia hanya mengucapkan berapa kata, ini berarti kategori diam gitu. Kan berarti itu yang dilakukan oleh manipulator kan seperti itu Bu ya? Betul. Manipulator itu melihat peluang ya. Kira-kira apa sih kesukaan dari korban kan begitu. Kemudian dia akan melihat masalahnya apa kan begitu, sehingga dia masuk di sana untuk memberikan dukungan bahwa kamu tidak sendiri, ada saya di sini yang akan membantu supaya kamu tetap happy, bisa menjalani hidup, bahwa masalah itu hal yang biasa kan gitu biasanya. Jadi ada informasi-informasi positif menurut pelaku yang bisa menggiring korban.
Nah di situ biasanya juga ya pelaku ini memiliki karakter. Nah itu tadi ya jadi nafsunya ini dibungkus dulu dari awal. Ya, dibungkus dulu supaya tidak kelihatan dengan atribut-atributnya yang ya kita anggap tidak normal lah. Sehingga kita percaya enggak mungkin lah sampai dia bisa akan mengganggu secara fisik maupun secara mental. Itu. Jadi atributnya itu kita meyakini, oh ini seorang rohaniawan. Nah itu misalnya dan sebagainya. Jadi dia itu punya nilai di masyarakat, punya value di masyarakat bahwa dia orang baik-baik. Iya betul. Tapi begini Bu, saya menangkap dua hal penting gitu ya. Bagaimana terhindar dari misalnya tindakan-tindakan seperti itu gitu kan. Ya. Kita kan tidak pernah tahu ya kapan kejadian itu akan berlangsung gitu dan kapan juga. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita misalnya bisa untuk menghindari. Ada dua hal yang penting yang ingin saya tanyakan lebih mendalam. Pertama tadi Ibu menyampaikan bahwa tentang pola asuh orang tua gitu, ya, terutama terhadap korban ini. Karena begini Bu, banyak kita lihat gitu, orang tua itu yang memang tidak mengerti kedudukan serta posisi anak-anak gitu. Ya. Anaknya terutama. Bagaimana memperlakukan anak yang di bawah 5 tahun gitu misalnya, anak umur 5 tahun dengan anak umur 17 tahun gitu. Ya. Nah padahal anaknya sudah umur 17 tahun tetapi dipandang masih 5 tahun gitu. Sehingga inilah gitu yang menyebabkan bahwa katakanlah seseorang itu enggan, tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga seperti itu gitu. Enggan untuk menyampaikan masalah ke orang tua gitu. Kemudian malu untuk menyampaikan orang tua. Nah, terus pola asuh seperti apa gitu yang tepat diberikan kepada ini? Berbicara tentang parenting, kita di konsep Hindu ya dalam Niti Sastra itu sudah ada nilai-nilai terkait dengan parenting. Anak pada usia 0 sampai 5 tahun itu ya itu diperlakukan seperti raja. Ya. Atau dari 0 sampai 3 bulan disebut medewa. Jadi kita sebagai orang tua, lingkungan itu memperlakukan bahwa anak ini masih suci bersih. Jadi istilahnya seperti malaikat. Betul. Nah kemudian menginjak usia sampai 5 tahun, perlakukan anak seperti anak raja. Nah itu tadi. Jadi anak raja itu yang dimaksudkan kita melayani, mendidik, membimbing, mengajarkan terkait dengan etika, sikap, yaitu misalnya membiasakan mengucapkan terima kasih, permisi, tolong, mohon maaf. Nah itu sudah bisa distimuli dari usia 1 tahun sampai 5 tahun. Nah setelah itu usia sekolah anak diperlakukan seperti pelayan. Dalam artian si anak ini disiapkan supaya bisa melayani minimal dirinya sendiri. Ya, artinya menaruh tas itu pada tempatnya, membersihkan ruangan kamar itu sendiri, walaupun itu bisa dibantu dengan orang tuanya. Nah misalnya merapikan lemari, merapikan tempat tidur itu harus bisa dilakukan oleh anak usia sekolah. Di sini juga saya bocorkan rahasia terkait dengan keterlibatan orang tua dengan anak usia remaja pada saat melakukan bersih-bersih kamarnya. Nah sehingga di situ kan tanpa disadari oleh anak, kita itu sebagai orang tua tuh lagi ngecek sebenarnya juga. Di lemarinya ada apa saja, di bawah kasurnya ada apa saja. Itu kan tanpa disadari oleh anak-anak bahwa kita itu lagi ngecek. Di samping juga bantu-bantu dia untuk merapikan kamar. Nah begitu. Nah kemudian melewati usia remaja, menginjak usia dewasa, anak itu diperlakukan sebagai sahabat. Nah ini merupakan suatu parenting yang simultan. Tidak bisa pada saat setelah dewasa jadi orang tua baru nuntut supaya anaknya mau terbuka berbicara tentang masalahnya. Itu misalnya cita-citanya itu sulit kalau tidak dari sejak
awal ya, Iya, dari iya, iya, usia 5 iya. tahun, kedekatan orang tua itu Betul. penting sekali dengan anak. Iya. Nah, itu kehebatan dari parenting secara konsep Hindu. Iya, iya, Nggih. menarik sekali. Jadi bagaimana misalnya bahkan kalau kita berbicara dalam konteks Hindu itu gitu, anak diajak berkomunikasi itu sejak dalam kandungan melalui upacara Betul, ya. megedong-gedongan gitu ya. Nggih. Itu sudah ada bahasa komunikasi gitu Ya, terhadap betul. calon buah hati Ya, itu gitu. ya, Bahkan dengan berbagai upacara juga itu adalah salah satu bentuk pendidikan psikologi dalam ya. Hindu sebenarnya, Bu Nggih. ya. Nggih. Hmm. Seperti dalam cerita ya terkait dengan penelitian psikologi yang menemukan bahwa komunikasi orang tua lingkungan dengan anak dalam kandungan itu sudah bisa terjadi dengan cerita Mahabharata Abhimanyu. Ya betul, Nah, betul. Pak Tri yang Dengan lebih konsep tahu. ininya ini, Ya. konsep apa namanya? Dulu saya pernah menulisnya Padmawiyuha namanya gitu. Nggih. Jadi itu adalah konsep supit urang gitu. Ya, Jadi konsep supit urang itu adalah strategi perang gitu. Yap. Pada waktu Arjuna bercerita Cerita dengan istrinya, kan istrinya, begitu ya, ya. kurang lebih begitu. Nggih. Terus di sana diceritakan bahwa strategi perang ya. ini gitu. Tetapi yang didengar itu hanya baru cara masuknya gitu. Ya, Sedangkan betul. ketika bercerita cara keluarnya, beliau sudah ketiduran gitu. Betul, ya. Nah, sehingga ya. Dewi Supraba, Bu ya. Ketiduran, ya. Betul. Nah, sehingga Abhimanyu hanya mendengar sebagian saja cerita Iya, dari iya. Arjuna. Nah, sehingga pada saat perang, strateginya harusnya Abhimanyu kan belum boleh melepas panah itu ya. Iya. Tetapi karena ceritanya terputus pada saat ketiduran ibunya itu, otomatis dia tidak mendengar kelanjutannya, ya langsung aja dia melepas panah sehingga gugur ya di medan Iya, perang. iya, Nah, iya, itu betul, artinya betul. apa? Jadi pendidikan itu sudah bisa dimulai sejak dalam kandungan. Jadi konsep Hindu sudah memiliki itu juga. Iya. Nah, jadi pola pendidikan terhadap anak ini juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi bagaimana kita memandang sebagai dewa, bagaimana anak itu dipandang sebagai raja gitu, bagaimana anak itu dipandang sebagai pelayan dan sebagai sahabat gitu. Nah, jadi biasakanlah anak untuk bercerita kepada orang tua gitu. Jadi segala permasalahannya itu tidak langsung diceritakan kepada orang lain, tetapi orang tualah sebagai tempat pengaduan pertama gitu. Terlebih terhadap ibu mungkin ya, atau kepada ayah gitu. Apalagi kemarin ini Hari Ibu. Saya lupa sekarang saya mengucapkan selamat Hari Ibu dulu, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, itu terkait dengan parenting, sehingga anak ini bisa terhindar dari tindakan-tindakan manipulasi emosi ataupun tindakan psikologis lainnya yang memang mengarahkan ke hal yang negatif. Yep. Nah, dari sisi korban gitu, Bu ya. Apa kira-kira yang menyebabkan sehingga seseorang itu mudah tergiring terhadap hal-hal seperti itu? Mungkin kalau motivasi yang memang benar-benar positif itu tidak masalah, tetapi kalau misalnya ini motivasi yang kemudian mengarahkan ke hal negatif kan itu menjadi tantangan tersendiri. Apakah ini ada kaitannya dengan tujuan hidup seseorang atau ada hal lain yang menyebabkan seorang itu mudah sekali tergiring terhadap katakanlah manipulasi psikologis seperti tadi itu. Gimana, Bu? Nah, disinilah pentingnya ya berbicara tentang bagaimana seseorang bisa menyikapi atau merespon perilaku atau sikap dari orang lain, kan begitu. Betul. Nah, di sini supaya membangun karakter itu ya, karakter yang siap, yang tangguh, kan begitu. Seperti kita membangun rumah. Ya, jadi tidak bisa hanya dari segi mulai dari atap, kan begitu. Jadi umumnya itu mulai dari pondasi. Ya, pondasi sebagai dasar untuk membangun karakter itu adalah pondasinya itu spiritual. Ya, kalau di dalam konsep Hindu itu kita mengenal ada Satyam, Siwam, Sundaram. Nah, itu ya terkait dengan kebenaran, kesucian, dan keindahan. Nah, itu suatu konsep Hindu yang mendasari spiritual seseorang yang nantinya akan menyangga tiang-tiang rumah.
Nah, itu kan kita membangun rumah itu kan harus ada tiangnya. Betul. Nah, untuk mengekspresikan tiang yang tangguh, yang kokoh itu adalah pondasinya spiritual. Kemudian tiangnya itu dalam bentuk-bentuk adalah motivasi, kemudian sikap di situ ya, bagaimana membangun citra diri. Nah, di situ ya, sehingga dari fondasi spiritual ini kokoh sebagai individu dalam menghadapi setiap masalah. Nah, kemudian atap ini adalah ilmu pengetahuan teknologi yang dikuasai oleh seseorang. Nah, bagian atap ini juga. Jadi ketiga hal ini penting saling mendukung dalam membangun karakter seseorang. Ya, atap intelektual, pengetahuan, teknologi yang dimiliki di era sekarang ini. Nah, sehingga ketiga fondasi yang akan membangun rumah, tiang dan atap ini membangun tujuan hidup seseorang. Itu. Iya. Jadi itu pondasinya. Ya. Nah, sehingga misalnya seseorang itu bisa terhindar dari hal-hal tersebut gitu. Ya. Atau mungkin di sisi lainnya, Bu. Kan kadang-kadang seseorang itu punya masalah gitu, kepada siapa yang paling tepat untuk mengutarakan permasalahannya itu gitu. Baik. Misalnya berbicara tentang bagaimana seseorang agar bisa terbuka menyampaikan masalahnya, kan begitu. Idealnya itu kan dengan orang tua ya, begitu ya, ibu atau saudara kandungnya atau bibinya, pamannya yang dipercaya atau temannya. Nah, di sini orang tua juga perlu mengenal siapa sih teman sahabat dari putra putrinya. Nah, dari sana juga kita bisa mendapatkan informasi. Jadi kalau kasusnya sudah sampai mengganggu sikap karakter anak, nah ini memang sebaiknya langsung pada pakarnya, itu psikolog atau psikiater. Jadi banyak kasus-kasus kemarin saya dengar juga ya, terkait ada anaknya yang sangat tertutup di kamar saja, membuka laptop, yang mana orang tuanya mempersepsi bahwa anaknya kalau udah berhadapan dengan laptop dia belajar. Betul. Orang tua tidak paham bahwa anaknya itu lagi main game. Nah, itu misalnya. Orang tua tidak paham. Ya, karena itu anak saya rajin, dia di kamar saja. Nah, itu justru orang tuanya bangga ya. Tidak tahu bahwa anaknya itu lagi ngapain aja di kamar dengan gadgetnya. Nah, itu salah satu kekurangan memang orang tua yang ya kalau dilihat dari tingkat pendidikan dan sebagainya itu kan relatif, jadi lebih banyak itu orang tua yang kurang care, ya, orang tua yang kurang care dengan perkembangan anak, sibuk mencari nafkah, ya, memenuhi harta, ya, untuk menunjang katanya kebahagiaan hidup. Nah itu memang ya perlu disosialisasi kembali bagaimana mengedukasi orang tua terkait dengan parenting. Iya, di beberapa jurnal juga saya menemukan gitu, Bu, ya, kalau bahwasanya gitu kan dewasa ini juga setiap orang itu berpikiran individualis gitu, individualis, materialistis gitu. Jadi orang itu mereka hanya berpikir tentang dirinya mereka gitu dengan alasan materi itu gitu. Jadi semuanya sibuk gitu tanpa mempedulikan lingkungan sekitar, padahal kan kalau kita lihat lingkungan sosial itu kan juga sangat penting gitu. Bagaimana kita bisa memperhatikan anak tetangga gitu. Bagaimana kita bisa memperhatikan anak kita gitu. Bagaimana kita bisa memperhatikan juga anak orang lain gitu. Nah, ini kan merupakan satu kesatuan yang saat ini juga sudah mulai sedikit agak berkurang gitu. Jadi ngapain ngurusin anak orang gitu, ngurusin anak kita aja gitu. Nah, ini juga sebenarnya sesuatu yang salah juga gitu kan. Nah, kembali lagi, Bu, kalau misalnya kita lihat dalam konteks Tatwa Masih kan, ketika kita memperhatikan anak orang lain, maka anak kita juga akan ada yang memperhatikan gitu kan, itu sesuatu hal yang menarik. Nah, kalau misalnya gini, Bu, jadi kembali lagi saya ke awal gitu, jadi materi tentang psikologi ini
merupakan materi yang wajib gitu ya di pendidikan agama Hindu ya. Ya, sebagai psikologi itu penting seperti saya Betul. katakan tadi ya, Mm-mm. sebagai pendidik ya, calon guru ya, sebagai guru, apalagi kalau pendidik itu kan tidak hanya guru ya, pendidik itu termasuk orang tua, guru ya, ya termasuk pemerintah juga kan kita mengenal adanya catur guru, Betul. triguru yang kita amati merupakan suatu sistem kan gitu ya. Ada orang tua, guru rupake, guru sekolah, guru swadhyaya, dan pemerintah itu adalah guru wisesa. Jadi ketiga sistem ini harus bersinergi. Jadi tidak hanya bisa melemahkan salah satu guru ya. Sebenarnya ketiga ini harus terintegrasi dalam membangun sumber daya manusia. Nah itu di situ. Jadi kita konsep Hindu itu sebenarnya sudah kaya terkait dengan psikologi agama juga, Jadi untuk merumuskan, untuk mengetahui apa sih gunanya saya hidup, kan itu kadang bertanya-tanya ya, terutama betul. pada anak-anak yang sudah menginjak dewasa. Justru dia tidak bisa merumuskan apa sih tujuan hidup saya. Nah itu kan miris sekali di sini. Itu fenomena itu. Saya kadang dengan mahasiswa, saya iseng-iseng aja kita berdiskusi terkait, oke, kalau begitu apa sih tujuan hidup kalian? Apa arti kehidupan bagi Anda? Nah itu kadang bingung mereka untuk merumuskan, kira-kira saya nanti mau jadi apa? Tujuan hidup saya apa? Kemana dan sebagainya. Ya itu fenomena itu. Nah dari mana sih kita harus memulai sebenarnya ini? Yaitu mulainya dari seperti kita menanyakan pada anak-anak cita-citanya di apa, kan begitu. Oh ya mau seperti mama, mau jualan saja dah. Nah itu kan boleh saja, tidak harus jadi dokter kan begitu ya, tidak jadi presiden, oke lah. Tapi kan kita lihat potensi juga kan gitu, sebagai orang tua itu perlu melihat potensi anak biar tidak muluk-muluk ngambang cita-cita setinggi langit. Nah itu misalnya boleh, cuman introspeksi diri, potensi kita sejauh mana. Nah itu. Jadi kalau misalnya boleh saya katakan, jadi seorang guru pendidikan agama Hindu itu tidak hanya bagaimana kita bisa mendapatkan materi secara skala begitu ya, tetapi bagaimana nih skala juga kita bisa memberikan sebuah kontribusi gitu dengan membantu mereka untuk bisa seperti tadi gitu, terhindar dari bahaya gitu, bagaimana juga bisa mengarahkan mereka untuk mencapai tujuannya gitu Bu ya. Lumayan keren juga. Kalau individu yang sudah memegang teguh pada tujuan hidupnya ya, dia akan termotivasi, ada semangat untuk mengisi hari-harinya. Ya itu. Jadi sesuai dengan kebijakan terobosan juga dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof Mukti ya, ada 7 kebiasaan siswa Indonesia Maju. Nah itu, ini 7 kebiasaan ini dianggap sepele oleh kita semua. Betul. Ya termasuk saya. Hal yang biasa itu dikatakan di situ salah satunya adalah bangun pagi. Biasakan bangun pagi. Nah, itu kan membangun kebiasaan untuk disiplin dalam menepati waktu. Jadi hubungannya ini dengan kebiasaan antri. Nah kadang kan orang itu menyepelekan antri, sedangkan penelitian dari Australia sempat saya baca bahwa di sana masyarakat itu atau para pendidik itu lebih cemas kalau anak-anak tidak bisa antri daripada tidak bisa matematika. Karena dalam antri itu ya diajarkan kita harus disiplin waktu, bisa mengatur waktu, toleransi. Orang lebih dulu antri masa kita terobos. Nah itu kadang kan dianggap itu hal-hal yang biasa. Tapi secara internasional itu kan sudah tidak sopan kan begitu. Untuk mengajarkan kesopanan, kedisiplinan itu kan
memerlukan waktu yang panjang. Beda dengan kalau tidak bisa berhitung ya, Iya. 1 tambah 1 dan sebagainya, perkalian, pembagian itu adalah les misalnya atau pembelajaran dalam 3 bulan aja anak-anak sudah bisa menguasai. Beda dengan karakter. Betul, Nggih. betul. Jadi psikologi itu ternyata banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan, Bu ya. Yes, Dan hal itu juga membuka mata kita begitu melalui Agus. Kita jadi paham gitu ya bagaimana psikologi itu bekerja gitu, bagaimana psikologi itu mengarahkan kehidupan seseorang gitu sehingga menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya banyak sekali yang saya ingin tanyakan, Bu, tetapi karena durasi waktu dan saya berharap Ibu juga tidak bosan-bosan ke depannya untuk hadir kembali. Saya ajak bercerita di pojok cerita ini, Bu. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan manfaat gitu, Bu. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana menjaga psikologi kita sehingga senantiasa berguna untuk kehidupan. Oke. Pada kesempatan bincang-bincang kita hari ini, saya secara pribadi menekankan kepada semua, tidak hanya peserta didik, mahasiswa. Jadi untuk kita semua bahwa untuk sukses itu ada 3 poin, yaitu A, B, C. A, B, C. Ya. A-nya. Itu urutan abjad dari situ biar gampang mengingat. A itu adalah attitude. Ya, terkait dengan sikap ya, bagaimana kita bisa saling menghormati ya, toleransi dengan perbedaan ya. Kadang kita melihat hal yang berbeda itu sudah miris. Ya, kenapa kita negatif thinking ya dengan perbedaan itu? Justru ya sesuai dengan semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dari situ dalam perbedaan itulah indah. Masa harus sama semua ya? Ya enggak mungkin ya. Anak kembar aja beda dalam pemikiran, bahkan psikologisnya beda, ya motivasinya beda. Kan tidak bisa disamakan. Jadi disinilah yang rawan kita perhatikan, terutama pada masyarakat. Melihat perbedaan sudah dijadikan masalah. Nah itu misalnya. Nah kemudian di samping itu sikap ya. Kemudian ada yang B itu brain. Adalah di sini kita perlu open minded ya. Di usia berapapun ya, sebagai generasi, misalnya saya generasi old ya. Generasi old generasi kolonial. Berhadapan dengan generasi milenial, bahkan generasi Z dan akan ada generasi alpha. Betul. Nah, di situ masing-masing generasi itu punya tantangan tersendiri. Jadi tidak ada generasi ini lebih enak, lebih pokoknya lebih enjoy. Tidak. Betul. Jadi tetap harus belajar antar generasi. Ya, setiap generasi punya tantangan. Nah, itu jadi open minded aja. Biar tidak terjadi yang istilahnya itu brain rot. Ya, brain rot itu adalah pembusukan otak akibat dari menampung informasi negatif. Nah, itu akan merusak otak seseorang. Kalau dalam media sosial ada istilahnya algoritme, algoritme. Jadi apa yang sering ditonton, dilihat, dibaca itu kan bisa kita lacak itu. Dari gadget anak-anak. Jadi pinjam, kita mau lihat apa, misalnya mau cari Google lah gitu misalnya. Mau googling sebentar, mama pinjam, nah itu misalnya kita kan bisa lihat algoritme apa aja yang dicari. Akan mengalir di situ. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik atau personality. Nah, itu 3 hal yang memang penting ya, akan mengarah kesuksesan seseorang dalam menjalani tujuan hidupnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu yang sudah membuka wawasan kita terkait dengan apa itu psikologi, kemudian bagaimana psikologi itu penting untuk kehidupan kita. Nah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mampu membuka wawasan pemirsa Unhi TV dimanapun berada. Dan
saya juga ingin mendapatkan komentar dari pemirsa Unhi TV dimanapun berada. Kira-kira cerita apa lagi nih yang perlu kita ceritakan ke depannya sehingga senantiasa tayangan Unhi TV ini menarik untuk kita bersama. Dan sekali lagi Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. telah hadir di Unhi TV ini, dan mudah-mudahan Ibu juga tidak bosan-bosan untuk selalu hadir dan mendengarkan saya bercerita. Astungkare masih bisa diterima ya diskusi kita. Iya, terima kasih. Demikian dulu, sampai jumpa dan bye-bye.